Yang ini sensory bean. Nah, ini biasanya untuk anak-anak. Kalau dia di sekolah nggak bisa tenang. Ini untuk anak-anak yang taktilnya itu hiposensitif atau dia hipersensitif juga bisa. Kalau hiposensitif untuk membuat dia butuh masukan. Masukan untuk dari sisi tangannya, taktilnya. Kalau yang hipersensitif itu juga bisa dia pakai ini, tetapi dia mungkin tidak lain. Anak hipo dan hiper sama-sama mungkin memerlukan ini, tapi cara mereka melakukannya dengan sensory bean ini lain. Kalau anak yang hipo itu pasti akan melakukan itu dengan sangat heboh, karena dia kayak orang haus ya. Kayak orang haus, dia minum, dia minumnya kayak kehausan sekali. Tapi anak hiper itu gini, saya memerlukan sesuatu untuk meregulasi saya. Saya sudah chaos. Nah, kalau saya lagi chaos, saya tak minum dulu untuk membuat saya reda yang kekeosan saya. Tapi minumnya pastinya biasanya lebih pelan daripada yang anak hipo. Mungkin ini. Dia memerlukan minum itu. Tetapi lain dengan anak-anak yang hipo, yang haus inputan sensori ini. Nah, ini bisa Ibu bawa ke sekolah, mungkin ditaruh di dalam kotak kontainer kecil gitu ya. Kalau dia sudah mulai gelisah, keluarkan itu, taruh di pangkuannya mungkin, atau dan dia bermain-main, itu kan tidak bersuara. Dan biasanya guru nggak akan keberatan karena nggak ganggu teman-teman yang lain, karena nggak bersuara gitu ya. Nah, sensory bean ini bisa diisi macam-macam, bisa dicari isi pasir atau ya ini kacang-kacangan. Nah, cuman pastikan memang ini disukai anak. Nah, kita lihat dulu di rumah. Dia maunya apa, kacang hijau atau kacang tanah atau kacang apapun yang bentuknya yang dia senengin. Dan ini dalamnya bisa satu macam, bisa dua macam. Nah, yang penting kalau kita bawa ke sekolah itu harus lolos di rumah dulu. Kalau kita lihat dia menikmati ini di rumah, bisa menenangkan di rumah, nah baru kita bawa ke sekolah. Nah, bawanya juga jangan banyak-banyak ya, kecil aja. Jadi dia akan mendengarkan gurunya sambil tangannya dimasukkan ke bermain-main dengan kacang-kacangan ini. Oke. Nah, ini juga kalau dari sisi taktil juga, anak-anak ini kalau lagi chaos itu ada seneng yang dipeluk ya, tapi ada juga yang hipersensitif yang nggak suka dipeluk. Jadi kalau pelukannya anak hiposensitif yang memerlukan rangsangan, dia suka dipeluk yang erat. Semakin erat semakin dia senang, karena inputan taktilnya di sini semakin banyak. Tapi untuk anak-anak yang hiper, mungkin kalau dia nggak terlalu suka dipeluk dengan yang secara erat, ya peluknya yang moderate aja. Atau kita usap-usap punggungnya ya, dengan gerakan yang repetitif, gerakan yang berulang-ulang. Gerakan yang berulang-ulang itu dan ada ritmenya, itu pasti akan menenangkan. Jadi gini, kalau kita mau tepuk ya, kalau kita mau menidurkan anak kan kita ada yang ditepuk-tepuk, tapi tepuknya tuh kan beritme kan. Ritmenya pelan kan, pelan dan beritme. Itu syuting itu apa? Menenangkan. Tapi kalau ritmenya gini, cepat terus tidak beraturan, kira-kira bisa membuat anak tenang nggak? Enggak. Jadi apapun yang dilakukan untuk tujuan menenangkan, itu harus ada ritme, tapi ritmenya yang pelan. Dan juga ritmenya pelan, terus
tekanannya moderate. Jangan terlalu light juga dan kalau light kan gini kan nggak terasa. Kalau terlalu kenceng juga kan terlalu banyak inputan untuk anak akhirnya nggak menenangkan. Jadi itu yang perlu diingat. Kalau tujuan kita menenangkan harus ada ritme. Apapun yang kita lakukan, walaupun itu seperti menggosok-gosok tangannya ya. Kalau coba kita ada yang menggosok dengan ritme yang tetap terus, kita akan tenang dan akhirnya anak akan tidur. Nah, itu yang perlu mungkin diperhatikan oleh ibu-ibu kalau kita mau melakukan apa-apa. Harus kalau tujuannya menenangkan, 2 itu jangan sampai lupa. Nah, kita juga bisa bagi mereka itu menenangkan, kita juga bisa pakai boneka. Boneka ini agak berat, nggak terlalu enteng. Jadi bagi dia membantu dia untuk kayak ada pegangannya gitu ya. Nah, boneka ini memang kalau kita beli kan memang ringan ya. Mungkin kita bisa berikan, kalau di luar sana ada yang namanya memang boneka ini boneka yang berat gitu ya. Ada yang mungkin ular-ularan yang bisa ditaruh di bahu supaya itu efeknya itu memberikan sesuatu yang grounding, berat di tubuhnya sehingga dia cenderung tenang. Nah, ini ada selimut. Selimut ini juga berat. Jadi untuk anak-anak yang memang sensorinya hipo atau hiper itu ya bisa diberikan ini. Itu menenangkan. Nah, tapi kalau dia taktil ini kulitnya, dia tidak suka dengan kainnya, bisa juga dia menolak. Nah, ini juga kalau bonekanya mungkin dia nggak suka yang berbulu-bulu, dia mungkin menolak boneka itu dari sisi bulunya. Mungkin dia lebih suka bonekanya yang terbuat dari kain, yang tanpa bulu. Nah, jadi kita harus bisa melihat kenapa dia nggak suka. Mungkin dikasih pilihan lah. Oh, kalau taktil mungkin bisa dilihat dari baju yang dia suka kenakan. Dia sukanya dari kaos. Atau dia sukanya yang dari kain biasa. Dari sana kita bisa mempelajari anak kita, kalau untuk sisi taktilnya, anakku suka yang ini. Atau mungkin anakku nggak apa-apa, semuanya dia suka. Nah, itu yang kita harus tahu. Nah, ini bisa membuat mereka tidurnya lebih nyenyak karena memberikan input proprioseptif seperti juga bukan pijatan, tekanan yang saya kesulitan yang dalam, tekanan yang dalam ya. Jadi dengan adanya inputan itu ke seluruh tubuhnya, ya, itu dia membantu untuk meregulasi central nervous system anak kita. Nah, kalau kita bisa mencapai sana, dia akan bisa membuat anak kita calm, relax, dan tidurnya enak. Memang selimut ini ada dijual di luar negeri, tapi kalau ibu mau buat mungkin bisa buat sendiri. Yang penting dalamnya itu sesuai dengan anak. Kalau dari mungkin ibu coba dari yang ringan, agak berat sedikit, sampai yang mungkin anak kita milihnya yang mana. Jadi mungkin buat beberapa biji, dia lebih suka yang dengan tingkat berat yang seperti apa. Nah, kenapa dengan deep pressure ini itu bisa membuat anak kita tenang? Karena
otak kita juga mengeluarkan namanya hormon serotonin dan melatonin. Dan mengurangi hormon stres yang namanya kortisol. Mungkin ini lebih ke arah ranahnya Dokter Ali. Tapi kita bisa membuat itu terjadi dengan inputan seperti ini. Jadi ini kalau umpamanya nggak cuma buat tidur, kalau dilipat mungkin bisa dibuat untuk di sekolah ditaruh di pangkuan anak. Jadi anak kita akhirnya waktu di sekolah mungkin di pangkuan atau ditaruh sebagai selimut di bahunya, nah dia akan merasa lebih tenang. Nah ini yang saya ngomong beanbag chair. Ini juga anak-anak akan suka duduk di sini karena inputan taktilnya dan itu banyak. Nah, kalau kita di kursi biasa, kita mungkin pantat aja yang bisa mendapatkan inputan dari tempat yang kita dudukin. Tapi kalau ini sampai seluruh kaki ini semuanya mendapatkan inputan yang banyak. Nah, kalau anaknya bisa sampai cukup ininya beanbag-nya cukup besar dan anaknya mungkin kecil, itu sampai ke kepala, dari kepala sampai kaki itu mendapatkan pressure, tekanan dari tempat duduk yang dia duduki. Ini tempat saya punya seperti ini di center saya dan itu menjadi tempat favorit untuk anak-anak duduk di sana. Nah, jadi alangkah baiknya kalau mungkin di sekolah kita tidak menyediakan quiet room. Nah, kita beli aja satu seperti ini, dan setelah itu kita taruh di pojok, kalau anak kita merasa nggak nyaman, dia akan bisa ke sana. Jadi mungkin kalau kita minta satu ruangan yang khusus, seperti tadi, sekolahnya nggak punya, ya belikan aja mungkin beanbag chair seperti ini. Ya kita yang beli sendiri, kita titipkan di sekolah. Oke. Nah, ini bisa juga dari mulut kita menenangkan anak-anak kita. Tadi kan kita bicarakan dari taktil. Kita bisa lakukan ini mungkin pada waktu kita di quiet room, quiet area itu anak ini bisa karena dengan memakan sesuatu yang ada di mulutnya, kalau kita masuk ke mulut dengan cara mengunyah, itu ada dua hal yang akan yang dapat inputan dari oral dan dari proprioseptifnya. Nanti di level proprioseptif kita juga akan membicarakan mengenai inputan proprioseptif dari mengunyah. Ini kita bisa pakai buah, sayur, atau permen karet ya. Tapi kalau permen karet itu saya nggak menyarankan kalau anaknya memang nggak ngerti caranya pakai permen karet. Buah dan sayur, nah itu buah-buahan yang memang dia sukain, sayur yang juga dia sukain. Nah, ini saya buat seperti ini kan supaya kalau di sekolah nggak terlalu ribet ya makanya ya, terus nggak sampai tumpah-tumpah kalau berkuah gitu ya. Dan ini cocolannya ini ibu bisa pakai apapun sesuai dengan senangannya dia. Mungkin seperti sambal pecel yang kita buat agak kental supaya nggak gampang tumpah. Atau apapun ya, mungkin ibu-ibu lebih pintar untuk membuat sesuatu yang variasi makanan yang memenuhi rasa dan juga kebutuhan. Jadi kalau hal ini juga bisa dilakukan pada waktu istirahat. Jadi waktu istirahat anak itu juga bisa dibuat untuk menenangkan anak-anak kita sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Kalau seperti ini juga bisa. Kalau anak kita sukanya menggigit-gigit kita buat kalung, terus ujungnya kita kasih sesuatu yang bisa dia gigit. Jadi dia akan menggigit ini selama mungkin duduk di dalam kelas sambil mengerjakan pekerjaannya. Nah,
itu sangat membantu. Nggak terus dia harus lari ke sana kemari. Jadi kita cobalah semua ini yang kira-kira anak kita yang mau yang mana. Jadi kalau anak ini ada kebutuhan di oralnya atau proprio, dengan menggigit ini bisa juga masuk ke oralnya kalau ini ada rasanya. Kalau enggak cuman menggigit aja, lebih ke arah juga proprioseptif. Masukkan ke dari gigi pada waktu kita menggigit itu adalah inputan proprio yang juga bisa menenangkan anak-anak ini. Sambil duduk, sambil dia bergigit, kalau dia nggak butuh, ya bisa dilepas. Nah, yang pasti jangan lupa mencuci ya.